Mantap, kapal besar Muhammadiyah melabuhkan dukungan ke Ganjar Mahfud, deklarasi serentak di berbagai wilayah Indonesia, gaspol menang satu putaran. Ya, kalau kita lihat survei dari Populi Center itu kan sudah kelihatan sebenarnya preferensi pemilih Muhammadiyah itu memang agak tinggi ke Pak Ganjar, karena di situ disebutkan 34, sekian persen. Kemudian yang ke Pak Prabowo 20, sekian persen. Kendala utamanya hanya satu saja, kami menyerahkan surat undangan dari PP Muhammadiyah untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden, dalam hal ini Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD, untuk menghadiri dialog publik yang insya Allah untuk Pak Ganjar dan Pak Mahfud kita selenggarakan tanggal 23 November jam 9 sampai jam 11 di kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Seperti dilansir republika.co.id, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat PP Muhammadiyah, Abdul Mukti, menemui Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud, Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang. Dalam pertemuan itu, ia menitipkan suara Muhammadiyah kepada pasangan tersebut jika terpilih pada Pilpres 2024. Pertemuan itu juga dalam rangka menyerahkan undangan kepada Ganjar Mahfud untuk menghadiri dialog publik yang diinisiasi PP Muhammadiyah. Acara tersebut akan digelar 23 November mendatang. Kata Abdul Mukti, pada Kamis 9 November, Ganjar Mahfud bisa memaparkan visi misi dan berdialog langsung dengan peserta dialog yang hadir. Tujuannya untuk mendapatkan pencerahan dan informasi terkait program 5 tahun ke depan yang akan dijalankan pasangan Capres Ganjar Mahfud. Nah, dalam dialog publik tersebut, Muhammadiyah juga akan melakukan telaah kritis terhadap program-program yang ditawarkan oleh Ganjar Mahfud, termasuk menitipkan suara pihaknya, yaitu Muhammadiyah, kepada pasangan tersebut. Kata Abdul Mukti, kami juga menitipkan suara Muhammadiyah kepada Ganjar Mahfud apabila terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Adapun dialog tersebut akan digelar dalam format diskusi terbuka. Forum tersebut berfungsi sebagai alat edukasi bagi pemilih dan kedewasaan berpolitik agar masyarakat jangan terkesan membeli kucing dalam karung pada pemilihan Pilpres 2024. Kata Abdul Mukti, tujuannya adalah bagaimana pemilu dan Pilpres tidak sekedar memilih calon, tapi juga rakyat mengerti apa yang akan dijalankan Capres dan Cawapres yang akan dipilihnya. Sementara itu, TGB mengatakan pihaknya menerima aspirasi dan undangan dari Abdul Mukti. Ganjar Mahfud juga dipastikannya hadir dalam dialog publik yang digelar PP Muhammadiyah. Kata TGB, kami siap untuk menghadirkan Ganjar Mahfud sebagai bagian dari literasi rakyat terhadap calon pemimpin bangsa. Sejumlah aktivis Muhammadiyah yang tergabung dalam Gerakan Persyarikatan Kemajuan, Sejumlah aktivis Muhammadiyah yang tergabung dalam Gerakan Persyarikatan Berkemajuan melakukan deklarasi dukungan kepada Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di pemilu 2024. Para aktivis ini mendeklarasikan dan membentuk relawan nasional GP Berkemajuan berkomitmen untuk memenangkan Ganjar. Deklarasi tersebut dilakukan secara terbuka di Jakarta Pusat, Sabtu 29 April 2023 silam. Koordinator Nasional Relawan GP Berkemajuan Fauzan Amar memimpin deklarasi tersebut. Mantan Direktur Eksekutif Lazismo itu menjelaskan pihaknya mengatakan bahwa Indonesia telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai negara yang penuh dengan kebinekaan, baik dari segi suku, agama, ras, dan antar golongan dengan jumlah wilayah yang sangat luas dan jumlah penduduk yang besar. Menurut dia, deklarasi di Jakarta ini adalah pemicu awal, sebab deklarasi lanjutan akan dilakukan oleh warga masyarakat di daerah yang juga memiliki komitmen yang sama. Di sisi lain, pengurus pusat PP Muhammadiyah mengundang bakal Capres Ganjar Pranowo Mahfud MD untuk hadir dalam uji publik yang mereka gelar 23 November nanti. Undangan tersebut diserahkan langsung oleh Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mukti, di kantor TPN Ganjar Mahfud, yang diterima oleh Wakil Ketua TPN Tuan Guru Bajang. Mukti mengatakan agenda uji atau dialog publik rencananya akan digelar di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ciputat. Menurutnya, kampus UMJ sengaja dipilih agar agenda tersebut bisa disaksikan masyarakat secara umum.
nantinya Ganjar Mahfud bisa menyampaikan visi misi mereka sebagai Capres-Cawapres di Pilpres 2024. Keluarga besar Muhammadiyah ingin mendengarkan program para kandidat dari sumbernya langsung. Sementara itu sebelumnya Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Zulfikar Ahmad Tawala meyakini Capres Partai Perindo Ganjar Pranowo adalah sosok yang bisa melanjutkan pembangunan yang telah dimulai oleh Presiden Jokowi. Hal ini juga sesuai hasil survei beberapa lembaga. Kata Zulfikar, kita melihat di basis pemilih Muhammadiyah menangkap bahwa yang bisa meneruskan program-program Pak Jokowi adalah Pak Ganjar. Sebagai salah satu organisasi pemuda Islam terbesar di Indonesia dengan jaringan dari desa hingga nasional, Pemuda Muhammadiyah memiliki tujuan untuk memajukan umat Islam melalui pengembangan pendidikan, sosial, dan budaya. Sayap Muhammadiyah memiliki peran strategis dalam percaturan kepemudaan Indonesia. Jadi mereka memang memilih Ganjar sebagai capres pilihannya. Bagaimana menurut Anda? Nah, di sini terlihat sepi sekali, bahkan juga tidak ada teriakan yel-yel. Apakah lupa di sini semuanya terkesima memandang Ganjar Pranowo? Wah. Nah, tiba-tiba ada peluit. Ya seperti itu. Ngakak, pendukung Prabowo terkesima melihat karisma Ganjar sampai lupa teriak yel-yel. Aura Ganjar menjadi presiden membius kubu Prabowo. Mantap! Bapak Ibu yang sangat saya hormati, perjalanan demokrasi ini memang kadang-kadang lurus, kadang-kadang berliku seperti aliran air. Tapi percayalah, air yang mengalir itu dia akan mengikuti arah batinnya. Dia tidak akan bisa dibendung dengan cara apapun. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Pesona Ganjar Pranowo memang luar biasa. Rambut putihnya yang khas dan sikapnya yang rendah hati bikin luluh para pendukung kubu sebelah Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Bahkan pesona Ganjar tiba-tiba membuat kubu Prabowo Gibran lupa kalau harus teriak yel-yel pemenangan. Hal ini terjadi saat Ganjar datang di saat pengundian nomor urut Capres-Cawapres di KPU. Awalnya Ganjar datang dengan memakai baju hitam, menyalami para relawan Prabowo Gibran yang sedang duduk. Entah kenapa tatapan para relawan Prabowo Gibran seperti terpesona dengan kedatangan Ganjar dan sampai lupa menyanyikan yel-yel kemenangan. Sempat hening sejenak, sampai pada akhirnya mereka sadar setelah ada suara peluit tanda yel-yel harus dinyanyikan. Ini merupakan bukti bahwa pesona Ganjar sebagai Presiden RI sudah mulai terlihat. Bukan hanya kawan, lawan pun sampai terpesona melihat calon RI 1 di tahun 2024 nanti. Ganjar bukanlah besi sembarang besi sembrani. Ia bukan pula benda logam yang begitu didekatkan akan mampu menarik yang lain. Ia adalah sosok dengan kepribadian khas, unik dan langka. Memang ia sebagaimana kita terlahir dengan dua mata, tapi kita kebanyakan masih sering terbiasa membaca sesuatu dengan cara sebelah mata. Ibarat sebuah nasihat agar kita tidak semata membaca sesuatu dari sekedar tampilan sampul luar dengan rangkaian kata yang memikat. Karena selain Ganjar bukan buku, tetapi juga bukan figur biasa. Karena bukan sosok biasa, maka Ganjar bukan pribadi biasa. Karena bukan entitas biasa, maka Ganjar bukan potret sembarang pesona. Bahkan menurut konsep multiple intelligence, sebagaimana kecerdasan itu jamak seperti mata. Bukan saja yang kelihatan, tapi ada mata hati yang tak kasat mata. Demikian pula meskipun nama Ganjar itu tak terhingga, namun istimewanya Ganjar yang satu ini hanyalah Ganjar Pranowo si rambut putih saja. Karena Ganjar bukanlah sembarang Ganjar, meskipun sekarang masih banyak yang berseberangan kutub menguluti dirinya, ia mempunyai nilai keunikan tersendiri yang ke depan tak lagi dipandang sebelah mata. Apalagi tambah seksi figur partai, tim, dan relawan di belakangnya. Siapa sih yang bisa menampik kehadiran sosok yang syarat muatan aura positif yang diuraikan di atas? Justru kehadiran Ganjar menjadi berkah yang memikat hati. Kehadirannya di jagat perpolitikan nasional membuat Indonesia teduh aman dan memikat hampir semua golongan juga strata sosial manapun. Utamanya pribadinya yang lugas selaras dengan ideologi PDIP yang menjadi simbol keberagaman dan keberpihakan wong cilik, serta sengit dengan segala jenis radikalis. Ganjar ini bukan comotan seperti partai lain. Untuk mengkader diri sendiri jadi sosok superior butuh waktu. Selain waktu, pro dan kontra tumbuh seiring dengan
tumbuh kembangnya kedewasaan demokrasi. Untuk menemukan sosok unik dan tangguh itu seperti menanam benih kebaikan. Musikus Didi Kempot 2016 dalam albumnya bilang, tak tandur pari, jebel tukule, malah suka teki. Yang aku tanam padi ternyata yang tumbuh justru rumput teki. Ketika tiba panen padi yang dinanti, justru panen cercaan datang tiada henti. Di tengah menanam kebajikan, harapan akan menuai berkah, tapi yang muncul justru setitik musibah. Hanya sebaliknya, ketika orang menanam keburukan, akan mustahil tangan lamun tumbuh kebaikan. Jika rumput teki bukan padi dan Ganjar bukan sosok petarung buntung, maka dalam konteks ini demi terwujudnya pembangunan, pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan umum, kehadiran Ganjar sebagai tunas baru merupakan sebuah keniscayaan. Simpelnya Ganjar itu seperti berlian. Sekalipun berlian terjebur di comberan lumpur, ia tetap menorehkan cahaya terang. Itulah yang dirasakan oleh para pendukung Prabowo Gibran. Mereka seperti melihat berlian di tengah lautan pasir lumpur yang keruh. Jadi, bagaimana menurut Anda?